Hai semuanya, nama saya Cesta Adibudi Prasetya dari kelompok 3 kelas A. Hai, namaku Giska Salsabilang Rafifah dari kelompok 3 kelas A. Halo, perkenalkan, nama saya Umi Habibah Maula dari kelompok 3 kelas A. Hai, nama saya Maulana Miftah Mubarak dari kelompok 3 kelas A. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Yap, beliau adalah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, usia 50 tahun. Ibu Sri Handayani berangkat ke sekolah untuk mengajar pada pukul 6.45 dan hingga sampai sekolah 7.15 pagi. Jarak yang ditempuh Ibu Sri Handayani setiap harinya kurang lebih 5 km. Tetapi karena jalannya berkelok-kelok membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tujuan yaitu sekolah. Ibu Sri Handayani mengajar di SD Kecil Pojok sejak bulan November tahun 2006. Semua siswa di SD tersebut sekitar 29 siswa, yaitu dari kelas 1 hingga 6. Ibu Sri Handayani juga mengikuti survei lapangan dengan menggunakan kendaraan seadanya sampai jatuh berkali-kali karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Meskipun Ibu Sri Handayani memiliki banyak tawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus dan memiliki sarana prasarana yang lebih mendukung, tetapi beliau tetap setia untuk mengajar di SD Pojok Kecil. Hal ini dilakukan oleh Ibu Sri Handayani karena beliau memiliki prinsip bahwa apa yang kita tanam saat ini, kita tanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan itu. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak oleh Ibu Sri Handayani sebagai berikut. 1. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani sebagai seorang guru selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ibu Sri Handayani ingin terus menyumbangkan apa yang dia bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Hal ini dilakukan karena beliau ingin anak-anak di sini melanjutkan jenjang pendidikan yang paling tinggi sehingga dia bisa menjadikan dusun ini lebih maju lagi. 2. Akuntabel. Pada saat suaminya meninggal, Ibu Sri Handayani ingin libur mengajar. Akan tetapi karena jumlah guru di SD Pojok Kecil terbatas dan anak-anak murid beliau tidak ada yang mengajar, maka beliau tetap mengajar meskipun belum ada 40 hari suaminya meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Handayani mengimplementasikan nilai akuntabilitas akuntabel karena memiliki sikap tanggung jawab akan tugas yang diambil. 3. Harmonis. Beliau tidak membeda-bedakan warga Dusun Wates dan menghargai latar belakang warga di Dusun Wates. Selain itu, beliau juga suka menolong melalui kerja kerasnya dalam mengajar murid-murid di Dusun Wates untuk menjadikan dusun ini lebih maju lagi. 4. Kompeten. Pada tahun 2006, Ibu Sri Handayani lulus jenjang pendidikan Diploma 2 dari Universitas Terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Sri Handayani juga mengimplementasikan nilai kompeten karena beliau berusaha meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dan untuk melaksanakan tugas mengajar dengan kualitas yang terbaik. 5. Loyal. Ibu Sri Handayani tetap setia mengajar di SD Pojok Kecil meskipun mendapat tawaran untuk mengajar di sekolah lain yang lebih bagus dan fasilitasnya lebih mendukung. Beliau juga berjanji ingin mengajar di SD Pojok Kecil dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mengangkat pendidikan di SD Pojok Kecil. Selain itu, beliau juga berjanji bahwa sampai pensiun akan tetap mengajar di SD Pojok Kecil. Hal ini dilakukan oleh beliau karena beliau memiliki prinsip bahwa emas dimanapun akan tetap menjadi emas. 6. Kolaboratif. Dalam mengimplementasikan nilai kolaboratif, Ibu Sri Handayani melakukan kerjasama dengan warga sekitar selaku orang tua dalam meningkatkan pendidikan di SD Pojok Kecil sehingga mampu maju. Adapun nilai-nilai berakhlak yang belum diterapkan oleh Ibu Sri Handayani sebagai berikut. 1. Adaptif.
Ibu Sri Handayani belum melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Dusun Wates. 2. Kolaboratif. Ibu Sri Handayani belum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Dusun Wates dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun dampak tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak oleh Ibu Sri Handayani sebagai berikut. 1. Pada nilai adaptif, dengan tidak adanya inovasi baru untuk mengembangkan pendidikan di Dusun Wates, maka dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan kualitas pendidikan di Dusun Wates. Lalu yang kedua yaitu kolaboratif, tidak adanya kerjasama yang terbangun di antara berbagai pihak, maka dapat mengakibatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan di SD Pojok Kecil tidak maksimal. Adapun gagasan alternatif solusi pemecahan masalah beserta konsekuensinya. Yang pertama yaitu menambah penyediaan dana pendidikan. Melalui dana pendidikan yang dialokasikan dapat digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan sarana prasarana dan menjadikan sekolah lebih baik lagi sehingga murid-murid mampu belajar lebih nyaman. 2. Meningkatkan motivasi kerja para guru di Indonesia melalui kenaikan gaji ataupun infrastruktur sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 3. Meningkatkan efisiensi proses belajar. Hal ini dilakukan agar mampu membuat murid lebih menyerap ilmu lebih baik saat proses belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu memperbaiki akses jalan yang rusak sehingga guru dan murid mampu lebih mudah dalam mengakses jalan ke sekolah. Kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya.